Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Iya, udah pada sarapan belum? Udah pada sarapan belum? Udah sama, saya juga belum. Oh iya, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan layanan BK. Yang pertama, peserta didik atau konseli dapat memahami cara mengatur waktu kegiatan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat memahami cara mengatur waktu belajarnya. Oh iya, sebelum masuk ke materi, ini ada hmm, sebentar baru menyiapkan PowerPoint-nya. Apakah sudah ada? Apakah PPT-nya sudah tampil di layar? Belum ada. Iya, sebelum saya lanjut ke materi, ini ada sebuah ice breaking, yaitu gambar. Instruksi yang pertama, setiap siswa memperhatikan gambar bermakna yang ditayangkan. Selanjutnya, setiap siswa memberi makna gambar yang ditayangkan. Untuk yang gambar pertama, menurut anak-anak, ini gambar apa? Coba dijawab. Mohon untuk yang menjawab satu-satu ya.
Iya. Kayak misalnya untuk gambar yang pertama, ya di sini ada dua orang, walaupun mereka dekat, tapi ketika sudah sama-sama, mereka disibukkan dengan teknologi yang ada, yaitu HP. Jadi, kebersamaan itu menjadi tiada arti. Iya. Untuk gambar yang kedua, coba dijawab. Iya. Yang menjawab bisa satu-satu ya. Iya, iya, heeh. Iya, iya. Terus selanjutnya, iya, iya ironis ya banyak yang lebih mementingkan foto selfie demi mendapatkan like dibandingkan memperjuangkan sisi manusiawi. Gimana? Ya, untuk selanjutnya, kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu latihan disiplin dalam mengatur waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dalam mengatur porsi baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, untuk belajar, bahkan untuk kegiatan sosial yang lain. Mengatur waktu harus dilakukan dengan tepat karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak dapat disewa, dipinjam, dibeli, tidak bisa berubah, tidak bisa disimpan dan dikumpulkan, serta tidak ada penggantinya. Untuk selanjutnya, saya langsung masuk ke materi. Mengatur waktu kegiatan sehari-hari sangat disayangkan apabila waktu yang kita miliki terbuang percuma, apalagi bagi anak-anak dalam usia remaja, karena banyak hal yang dilakukan dalam menggali sebanyak mungkin potensi yang dimiliki sehingga kelak berguna bagi kesejahteraan hidup di masa mendatang. Namun, banyak remaja tidak tahu bagaimana memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Terbukti, masih banyak anak yang terlihat melakukan kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak perlu dilakukan, yakni dengan kegiatan yang berbau iseng yang menunjukkan ketidaktahuan mereka cara menggunakan waktu luang secara tepat. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun sehingga apa yang dilakukan tidak tanpa tujuan. Pada hakikatnya, kegiatan anak-anak atau siswa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, kegiatan rumah, yang kedua, kegiatan sekolah meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, yang ketiga, kegiatan sosial. Kegiatan rumah mencakup mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban anak sebagai anggota keluarga, membantu kesibukan orang tua di rumah, contohnya memberesi pekerjaan rumah sehingga dapat meringankan beban orang tua. Namun yang perlu diingat, jangan sampai kegiatan membantu pekerjaan orang tua ini menyita waktu dan tenaga anak sehingga menyebabkan kegiatan
yang lain semestinya diselesaikan, anak menjadi terganggu. Kegiatan sekolah mencakup dua hal, yaitu kegiatan intrakurikuler, contohnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini meliputi kegiatan yang berkaitan dengan mengembangkan bakat dan minat anak terhadap bidang keterampilan tertentu, contohnya bidang kesenian, kepramukaan, dan sebagainya. Di samping dua kegiatan tersebut, masih terdapat satu kegiatan sekolah yang harus diselesaikan oleh anak di luar jam pelajaran, yakni berupa penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tertentu. Misalnya, pemberian tugas pekerjaan rumah matematika. Yang ketiga, kegiatan sosial. Kegiatan sosial mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pribadi anak sebagai makhluk sosial. Kegiatan ini antara lain meliputi pergaulan anak dengan teman-temannya. Ya, kegiatan-kegiatan tersebut perlu dijaga kelangsungannya dan jangan sampai antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya dapat mengganggu, sehingga semuanya bisa saling mendukung mewujudkan satu keberhasilan anak, baik dalam status sebagai siswa maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Karena anak masih dalam status sebagai siswa yang tugasnya pokoknya adalah belajar demi persiapan masa depannya, maka kegiatan utama yang perlu diselesaikan dan memperoleh perhatian yang paling besar adalah menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dengan demikian, dalam pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, pembagian porsi waktu terbanyak adalah menyelesaikan kegiatan sekolah. Sebagai contoh, jadwal kegiatan anak-anak adalah sebagai berikut. Jam 4, bangun pagi. Kita sebagai umat beragama Islam yang pasti menunaikan sholat subuh. Dilanjutkan dengan membantu pekerjaan orang tua. Bisa, kalau cewek bisa untuk menyapu, kalau cowok ya membantu apa gitu. Oh ya, membantu doa. Untuk selanjutnya jam 5.30 sampai jam 6 bisa berolahraga, contohnya berolahraga yang ringan-ringan. Oh ya, kalau rebahan itu bukan olahraga namanya. Ya, untuk selanjutnya jam 6 sampai setengah 7 persiapan berangkat sekolah. Oh iya, ini daring ya. Ini kan cuma contoh jadwal kegiatan aja. Iya, dan nanti kan bisa diterapkan waktu sudah luring gitu. Untuk yang selanjutnya jam 7 sampai setengah 1 melakukan kegiatan belajar di sekolah. Jam setengah 1 sampai setengah 4 istirahat siang. Kemudian setengah 4 sampai jam 5 kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau kegiatan lainnya. Terus selanjutnya kegiatan membantu orang tua, dan yang terakhir belajar, lalu tidur. Beristirahat. Terus selanjutnya jadwal kegiatan tersebut berlangsung selama hari masuk, sedangkan pada masa libur kegiatan sekolah bisa diganti dengan kegiatan rekreasi atau membantu orang tua menurut keadaan masing-masing. Apabila jadwal kegiatan yang telah disusun tersebut ditaati pelaksanaannya secara disiplin, maka kecil kemungkinan bagi anak-anak melakukan kegiatan iseng yang hanya menimbulkan keresahan. Ya, contohnya apa ya?
Pak Gebusi. Ya saya lanjut ya. Kegiatan belajar merupakan kegiatan utama bagi seorang pelajar. Untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi harus didukung dengan kegiatan belajar yang rutin dengan frekuensi yang tetap. Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bukan masalah banyaknya waktu belajar yang kita perlukan untuk meraih hasil yang maksimal, melainkan keajekan dalam belajar yang dibutuhkan dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, perlu kiranya mensiasati bagaimana mengatur waktu belajar sebaik mungkin agar diperoleh hasil belajar yang maksimal. Pemilihan waktu belajar yang tidak tepat hanya menghasilkan kelelahan tanpa dapat menghasilkan prestasi yang diharapkan. Sebagai contoh, apabila kita memilih waktu belajar sehabis menonton acara televisi, misalnya, maka kecenderungan mata menjadi lelah dan cepat mengantuk. Karena penglihatan telah terfosir pada saat menonton televisi, akan semakin tersiksa saat harus membaca buku pelajaran. Belum masalah kesan yang diperoleh dari isi tayangan televisi yang tidak mustahil akan lebih berkesan dan berpengaruh pada kejiwaan si anak, sehingga menghambat daya serap anak pada isi pelajaran yang dibaca. Belajar memerlukan suasana yang mendukung, antara lain badan yang segar, udara yang tidak terlalu panas, lingkungan yang tidak terlalu bising, serta suasana hati yang tenang. Demikian pula keadaan ruangan serta lingkungan yang hiruk-pikuk akan menyulitkan anak berkonsentrasi pada materi yang dipelajari. Ada beberapa contoh untuk dapat memilih waktu belajar yang baik, antara lain seusai tidur siang, sekitar jam 4 sampai jam 5. Seusai subuh sekitar jam setengah 5 sampai jam setengah 6. Seusai makan malam sekitar jam 7 sampai jam 8. Waktu belajar yang efisien antara lain 1 sampai 2 jam. Apabila ingin menambah jam belajar, maka harus ada rentang waktu istirahat untuk mengendorkan saraf otak yang terlalu tegang sehingga saat meneruskan belajar tubuh terasa segar kembali. Untuk materi yang selanjutnya, kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Hannes Skum dalam buku berjudul Sekolah Siapa Takut. Yang pertama, tetapkan prioritas. Kalau banyak yang harus dikerjakan, buatlah daftar apa yang harus dan akan dikerjakan. Lalu, urutkan setiap tugas dalam urutan 1, 2, 3, dan seterusnya menurut tingkat urgensi. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan. Lakukanlah perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Kalau terlalu banyak yang harus kita lakukan, kita dapat menjadi bingung dengan jadwal tersebut. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Yang keempat, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Menjadi teratur membutuhkan pembiasaan yang cukup lama. Luangkan waktu untuk refreshing. Waktu untuk penyegaran membantu Anda agar tetap sehat secara mental dan fisik. Yang terakhir, jangan menunda-nunda. Banyak orang yang menunda-nunda karena suatu alasan. Mungkin tugas yang mereka hadapi terlalu sulit, atau suatu pekerjaan yang membuat stres. Apapun penyebabnya, menunda-nunda bisa menjadi kebiasaan buruk. Ya, mungkin
Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Oh iya, untuk absen nanti linknya saya kirim di Google Classroom ya. Oh iya, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Bagaimana cara mengatasi? Bagaimana cara me, mengatasi? Cara, iya, menurut pendapat saya, cara, cara agar tidak cara agar tidak menunda-menunda waktu. Pertama, ya yang pertama itu niat. Jadi, tanpa ada niat, kamu tidak akan bisa mengubah diri kamu sendiri. Contohnya, seperti ada tugas matematika. Kalau kamu tidak ada niat untuk mengerjakan, maka nanti tugas itu tidak akan terselesaikan. Terus yang kedua, buat jadwal tertulis. Dengan membuat jadwal tertulis, kamu bisa melihat timeline kerja secara keseluruhan, tidak terpaku pada satu hari. Terus yang selanjutnya, buat deadline palsu. Jadi kamu harus bisa mentarget pekerjaan kamu itu. Contohnya seperti tugas matematika. Jadi kamu bisa memberikan patokan, aku harus selesai tugas ini sampai nanti jam 9 malam, seperti itu. Terus yang terakhir itu jangan males-malesan, hindari sosial media. Jadi kalau ada tugas itu sebaiknya handphone atau apa, seperti laptop, handphone atau apa itu bisa uh, enggak dibuang juga. Ya jangan dipegang dulu lah, lebih fokus ke tugas yang akan diselesaikan itu. Ya mungkin seperti itu. Sudah cukup. Gimana? Untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Cerita apa? Sharing-sharing ya boleh. Oh ya, selama pandemi ini ada kendala apa selama di rumah dalam belajar? Tidak ada yang semangat ya. Gimana? Otaknya jadi lemah.
Boris apa? Itu enggak itu dapat subsidi kuota belajar dari pemerintah. Masa habisnya 50, kalau nggak salah 50 juta ya. Gimana? Iya, satu-satu. Gimana? Gimana? Masih ada pertanyaan? Screen itu Gak usah kamera sih. Nanti sembari berlayar siapa kira kita foto dulu. perkenalan. Perkenalan apa? Perkenalan sama siapa? Sama saya atau sama teman-teman yang lain? Kan waktu pertama itu saya sudah perkenalan, masa perkenalan lagi? Ya Allah, belum di-download. Ya, perkenalkan, nama saya Elsita Fatma Dewi. Biasa dipanggil Elsita atau Sita. Ya. Terus apa lagi? Sita bukan cinta. Oh iya, Bu El nggak apa-apa. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi. Rumahnya? Rumahnya Karanganyar. Arah ke Tawangmangu. Barat. Kak, Gawok sih. Bukan. Iya, sebelum Karanganyar. Oh ya, ada pertanyaan lagi. Gimana? Katanya gimana? Eh, masih single. Iya, nggak apa-apa. Kan cuma bercanda ya. Oh iya, sebelum saya tutup, saya meminta tolong on kamera semua ya. Kita tutup dulu. Mau kita take foto dulu. Iya, iya itu maksudnya. Windows. Ayo, saya tunggu ya buat on kamera semua. Ayo Mas Adit, Aditya. Oh, ini. Ayo yang lainnya saya tunggu.
Ubah. Tata letak. Ini jam. Wis. Durap. Ayo, saya tunggu ya. Kok gitu tadi? On kamera lah, udah on. Jangan kulit udah beda. Ini sebelah. Kalau nih, tata letak. Ini sih, kok kata apa? Kok kata kok liran ya? Udah on kamera semua? Letaknya sih, cuman kok jadi gue tau. Mungkin ubah latar belakang. Orang yang dulu menurut saya Boleh kok kayak bebas. Dua jam nggak apa-apa. Ada yang mau gaya bebas? 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Nge-like. suara aku aja. 1, 2, 3. Ini injek dulu. Yang lainnya kalau mau ikut juga nggak apa-apa, nanti bisa. Ya ini loh. Sudah, terima kasih ya. Ya mungkin saya cukupkan sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk absensi nanti linknya saya kirim di Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu pencet tombol yang merah itu loh. Akhiri panggilan.